Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah transportasi atau biaya minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya atau stone ke sel yang kosong atau water. Tujuan pemindahan ini adalah harus mengurangi biaya. Untuk itu harus dipilih sedemikian rupa sel-sel kosong yang biaya transportasinya kecil dan memungkinkan dilakukan pemindahan. Metode stepping stone diawali dengan menggunakan metode langkah awal northwest corner atau least cost atau Pogel approximation method. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode stepping stone. Tentukan langkah awal yang akan digunakan. Dapat menggunakan langkah awal northwest corner, least cost, atau Pogel approximation method. Hitung nilai setiap kotak kosong. Nilai untuk setiap kotak kosong bernilai positif. Perhitungan kotak kosong dimulai dari plus minus plus minus plus minus, harus diawali dengan plus dan diakhiri dengan minus. Dalam menghitung kotak kosong, pastikan Anda dapat kembali ke kotak kosong. Setelah menghitung nilai dari semua kotak kosong, pilih kotak kosong yang memiliki nilai minus paling besar. Pilih dan pindahkan nilai terkecil yang bersebelahan dengan kotak kosong. Lakukan kembali langkah 1 sampai dengan 7 hingga tidak ada nilai minus. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari stepping stone. Di sini ada soalnya tujuan sama sumber. Tujuannya ada PT Sun, PT Moon, PT Star. Untuk sumbernya ada Public Hope, Public Belief, Public Imagine. Selanjutnya akan mencari sel kosong. Di sini sel kosongnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sel kosong yang pertama kita sebut C12 sama dengan batu loncatan 12 meloncat ke batu loncatan 42, meloncat ke batu loncatan 45, meloncat ke batu loncatan 21. Di sini konsepnya kalau batu loncatan yang pertama itu minus, kedua plus, yang ketiga minus. Jadi 12 dikurang 42 ditambah 45 dikurang 21 sama dengan minus 6. Selanjutnya batu loncatan yang kedua maksudnya kita sebut C13 sama dengan batu loncatan ke-23 meloncat ke batu loncatan 12 ke 49 42 balik lagi ke 23. Sama seperti tadi, loncatan pertama minus, loncatan kedua plus, loncatan ketiga minus. Jadi C13 sama dengan 23 dikurang 12 ditambah 49 dikurang 42 sama dengan 8. Selanjutnya sel kosong yang ketiga, batu loncatan 44 meloncat ke batu loncatan 45 ke 49 ke 12 terakhir ke 44. Jadi C23 sama dengan 44 dikurang 45 ditambah 49 dikurang 12 sama dengan 36. Hanya mencari sel kosong yang terakhir. 15 meloncat ke batu loncatan 49 45 21. C31 sama dengan 15 dikurang 49 ditambah 45 dikurang 21. Untuk mencari kebutuhan sini kan PT Sun, di PT Sun tujuannya PT Sun, sumbernya Public Hope, Public Belief, Public Imagine. PT Sun di Public Hope kosong, Public Belief 300, Public Imagine kosong, jadi 300. Untuk PT Moon, Public Hope 250, Public Belief 200, Public Imagine 200, jadi 250 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 650. Untuk PT Star, Public Hope kosong, Public Belief kosong, Public Imagine 550 sama dengan 550. Untuk mencari kapasitas, Public Hope PT Sun kosong, PT Moon 250, PT Star kosong, jadi hasilnya 250. Untuk Public Belief, PT Sun 300, PT Moon 200, PT Star kosong, jadi 300 ditambah 200 sama dengan 500. Public Imagine, PT Sun kosong, PT Moon 200, PT Star 550, 200 ditambah 550 sama dengan 750, 250 ditambah 500 ditambah 750 sama dengan 1500. Mencari perbaikannya, kan dicari minus terbesar. Di sini minusnya ada minus 6 sama minus 10. Di sini yang minus terbesarnya minus 10, yaitu ada di batu loncatan 15, 49, 45 sama 21. Antara batu loncatan ini yang paling besar 49, jadi kita ambil angka 200. Kan untuk batu loncatan 15 tuh plus, jadi 0 ditambah 200 sama dengan 200. Untuk batu loncatan ke-49 kan minus, jadi 200 dikurang 200 sama dengan kosong. Yang batu loncatan 45 kan plus, jadi 200 ditambah 200 sama dengan 400. Batu loncatan ke-21 itu kosong minus, jadi 300 dikurang 200 sama dengan 100. Baik, terima kasih. Stepping stone atau batu loncatan adalah sebuah istilah yang menggambarkan langkah-langkah atau pengalaman yang kita lalui untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini bisa berupa pendidikan, pekerjaan, hubungan, atau pengalaman hidup lainnya.
Setiap batu loncatan yang kita lewati akan membawa kita lebih dekat ke tujuan akhir. Berikut adalah contoh stepping stone dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pendidikan. Yang pertama adalah sekolah dasar. Di dalam sekolah dasar ini kita yang pertama adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang kedua adalah sekolah menengah, yaitu seperti memilih jurusan yang sesuai minat dan bakat kita. Ketiga ada sekolah menengah atas. Di sekolah menengah atas ini kita dapat merencanakan mau melanjutkan kerja atau kuliah. Dan yang terakhir pendidikan lanjutan. Di sini kita akan menghadapi proses-proses untuk akhir dari pendidikan yang kita mulai ini. Pendidikan di SD membantu dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika anak-anak, termasuk kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun. Nilai-nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, di sini kita akan belajar membaca. Baik Bu. Anak-anak diperkenalkan dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung yang merupakan fondasi untuk pembelajaran lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua ya. Baik anak-anak, saatnya kita pulang. Baik Bu. Hati-hati ya. Baik Bu. Ketika sekolah menengah pertama, siswa memiliki kesempatan untuk mengenal minat dan bakat mereka. Ini membantu mereka menemukan minat dan bakatnya, serta mempersiapkan mereka untuk pengembangan lebih lanjut. Cita-cita saya ingin jadi dokter Bu. Oh, dokter apa? Dokter apa aja Bu? Yang penting dokter. Rindri? Cita-cita saya ingin jadi dokter umum Bu. Jihan? Cita-cita saya ingin menjadi dokter gigi Bu. Dona? Cita-cita saya menjadi perawat Bu. Cita-cita semua bagus ya. Semoga tercapai. Amin. Lulusan SMA memiliki prospek karir yang lebih luas, terutama jika mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bahkan, jika tidak sesuai dengan jurusan yang diambil pas masih di SMA. Kuliah Bu, dan mau masuk universitas di Universitas Unggul aja Bu. Saya Bu kalau ada rezeki, saya insya Allah saya mempunyai dua universitas impian Bu, yaitu Unsri. Kalau enggak Unsri, juga di Palembang itu Raden Mata Bu. Karina, kalau saya sama Bu juga mau lanjut kuliah di buku aja di Universitas Unggul. Karena kalau saya juga sama Bu mau melanjutkan kuliah di Universitas Islam Bu, sama mau cari kerja sampingan Bu. Ya, sama Bu, saya masih pengen kuliah kalau bisa di
mengembangkan kepribadian yang lebih baik dan meningkatkan kemandirian. Anda akan belajar mengatur waktu, memprioritaskan tugas, dan mengambil keputusan secara mandiri. Interaksi dengan mahasiswa lain juga membantu mengembangkan kemampuan interpersonal. Kuliah memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan profesional. Anda akan bertemu dengan banyak teman, dosen, dan pembimbing yang dapat membantu dalam membangun jaringan profesional. Kuliah juga membantu meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang, seperti public speaking, manajemen organisasi, bernegosiasi, menyelesaikan masalah, dan kemampuan interpersonal. Menyelesaikan pendidikan tinggi memberikan kompetensi dan kualifikasi yang lebih baik, sehingga memperoleh pekerjaan yang sesuai dan posisi yang lebih baik. Di era globalisasi, menyelesaikan pendidikan tinggi memberikan keunggulan tersendiri dalam bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Anda akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan memperoleh peluang karir yang lebih baik.